Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics. Kali ini kita akan mempelajari membahas tutorial Python ya menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita sudah coba di kelas ya pada minggu lalu untuk menggunakan Google Colab, dan rata-rata device teman-teman bisa menggunakan Google Colab dengan baik. Jadi kali ini kita akan membahas dasar-dasar pemrograman Python ya via Google Colab. Jadi teman-teman ketika nanti akan mencoba mulai menggunakan bahasa pemrograman Python, silakan buka website Google Colab ya seperti itu, dan nanti akan muncul tampilan kosong sebenarnya. Di sini saya sudah bikinkan template-nya ya. Dan nanti teman-teman tinggal klik file aja, nanti lalu new notebook seperti itu. Jadi di sini di kolom ini akan muncul nama template dari Google Colab-nya ya. Misalkan teman-teman tinggal edit aja nama filenya sesuai dengan nama yang teman-teman inginkan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke tutorial Python dari dasar-dasarnya dulu. Di sini adalah workspace teman-teman ya. Ada dua workspace untuk menulis kodenya dan juga untuk menulis teksnya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Ada kalimat tipe data sederhana yang digunakan dalam bahasa Python, itu menggunakan menu ini teks. Ini tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti itu. Misalkan sini tulis tipe data, misalkan seperti itu. Lalu kita klik aja, nanti dia akan muncul seperti itu, tipe data. Lalu pada menu ini, menu di kanannya, ketika kita arahkan kursornya ke bagian teks ini, maka akan muncul beberapa menu seperti ini. Apabila teman-teman ingin merubah urutan, tinggal klik yang tanda panah, atau ketika ingin merubah ke atas, tinggal klik yang panah atas, dan apabila ingin merubah ke bawah, tinggal diklik tanda panah yang ke bawah. Kita tinggal klik urutan atau arah panah yang sesuai aja. Lalu apabila ingin dihapus, maka tinggal klik icon yang ini, delete cell. Sedangkan untuk menambahkan workspace atau untuk menuliskan kode ini, tinggal diklik aja, nanti akan keluar workspace untuk keluar untuk kode seperti itu. Oke, kita mulai dari tipe data yang biasa digunakan dari Python. Tipe data sederhana yang digunakan dalam Python. Seperti yang sudah pernah saya mention di kuliah sebelumnya, bahwa ada beberapa data seperti integer, string, desimal, dan lain sebagainya macamnya yang biasa digunakan dalam pemrograman dalam konteks prodi kita. Saya sudah katakan sebisa mungkin algoritma yang teman-teman rancang itu melibatkan formula matematis, meskipun itu sederhana ya, hanya penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Itu harus melibatkan formula matematis seperti itu. Kita akan mencoba dengan memulainya dengan deklarasi ya, seperti itu. Jadi dalam Python, teman-teman harus mendeklarasikan sebuah variabel apabila ingin menjalankan sebuah program. Nama dari variabelnya itu bebas, misalkan saya sebut saja A sama dengan, misalkan saya ingin menunjukkan string, data string seperti itu. Jadi ini adalah tipe data string, tipe data yang bentuknya teks ya, seperti itu. Apabila teman-teman ingin menambahkan komen atau komentar, teman-teman tinggal tambahkan hashtag ya. Misalkan saya tulis tipe data string seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan variabel untuk tipe data integer atau bilangan bulat. Misalkan di sini saya masukin 10, lalu saya tambahkan komen lagi menggunakan hashtag tipe data integer. Kemudian variabel C untuk tipe data desimal, misalkan 15,2 misalnya seperti itu. Nah, dalam Python data desimal itu disebut dengan tipe data float. Jadi tipe data float ini adalah tipe data yang bentuknya desimal, memungkinkan adanya angka di belakang koma, berbeda dengan integer yang bilangan bulat.
Selanjutnya, tipe data yang biasa digunakan adalah tipe data kompleks. Tipe data kompleks itu bentuknya biasanya seperti bilangan aljabar ya. Seperti ini. Tipe data kompleks. Seperti itu. Jadi itu adalah tipe-tipe data yang biasa digunakan dalam Python. Uh, Umumnya adalah data sederhana yang biasa digunakan dalam Python. Nah, dalam Python kita bisa cek tipe datanya. Kita akan coba nih untuk mengeluarkan outputnya. Print tanda kutip variabel tipe A adalah misalnya seperti variabel tipe A adalah tipe. Jadi ini adalah sintaks untuk mengeluarkan output dalam Python. Untuk mengeluarkan teks yang sesuai yang kita inginkan, misalkan saya variabel tipe A adalah titik-titik. Nah, itu kalian gunakan tanda kutip 2 seperti ini, kemudian setelah tanda kutip tambahkan koma, lalu tuliskan sintaks ini. Tipe dalam kurung A variabelnya. Jadi intinya adalah dia nanti akan mengeluarkan output berupa tipe variabel A. Tipe data dari variabel A seperti itu. Hal itu juga berlaku untuk tipe data lainnya atau variabel lainnya. Di sini saya langsung kopas saja. Tipe data B, tipe C, tipe D, dan selesai. Nah, untuk melakukan running dari program yang sudah kita bikin, teman-teman tinggal klik ini saja, atau kalau mau pakai shortcut tinggal klik Ctrl Enter. Maka di sini kita akan munculnya variabel sebentar. Variabel tipe A adalah string, variabel tipe B adalah integer, dan variabel tipe C adalah float, dan tipe D adalah kompleks. Itu adalah beberapa data yang biasa digunakan sebagai input maupun output dalam pemrograman Python. Jadi seperti itu. Jadi mohon diingat oleh teman-teman beberapa sintaksnya dan formatnya teman-teman ini harus serupa dengan yang saya tuliskan di sini. Karena apabila terjadi error, misalkan saya di sini lupa menuliskan koma, kita akan coba running, maka programnya tidak akan berjalan, akan error. Sehingga teman-teman harus perhatikan format penulisan programnya. Seperti itu. Oke, itu adalah tipe data sederhana yang biasa digunakan dalam Python. Selanjutnya, di sini saya sudah mulai masuk ke operator matematika dalam Python. Saya sudah ceritakan juga bahwa algoritma di mata kuliah ini pasti melibatkan formula matematis meskipun sederhana, hanya penjumlahan atau pengurangan saja pun pasti ada formula matematisnya. Nah, dalam Python pasti juga ada operator matematisnya. Nah, kita akan coba beberapa operator matematika yang biasa digunakan dalam Python ya. Seperti apa? Oke. Di sini saya contohkan dengan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel A yang punya nilai 10 dan juga variabel B yang mempunyai nilai 4. Di sini saya akan coba beberapa operator matematika. Yang pertama adalah misalkan penjumlahan atau addition. A plus B. Di sini saya komentarin penjumlahan seperti itu. Selanjutnya pengurangan atau subtraction. A kurangi B. Pengurangan
Selanjutnya perkalian atau multiplication. Nah, perkalian dalam bahasa pemrograman tidak memakai tanda X ya, tetapi memakai tanda bintang. Perkalian. Lalu selanjutnya adalah pembagian atau division. Nah, di sini division itu ada dua jenis. Yang pertama adalah division yang menghasilkan bilangan desimal atau pembagian yang menghasilkan nilai float seperti itu. Nah, ini teman-teman untuk nama-nama variabelnya seperti add, sub, small itu bebas gimana teman-teman. Jadi silakan aja disesuaikan. Division float itu tandanya adalah A garis miring B, artinya adalah A dibagi B. Pembagian yang menghasilkan bilangan desimal. Selanjutnya ada satu lagi pembagian yang menghasilkan nilai floor. Nilai floor ini mungkin merupakan hal yang baru bagi teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Simbolnya adalah A double garis miring B, seperti itu. Nah, ini sama-sama A dibagi B. Nanti hasilnya akan berbeda. Sini pembagian yang menghasilkan bilangan floor. Nanti kita akan lihat bilangan floor itu seperti apa. Selanjutnya adalah bilangan modulus. Modulus ini adalah hasil pembagian itu bisa habis atau tidak, atau sisa pembagiannya berapa. Nanti kita lihat juga hasilnya. Tandanya adalah A dengan tanda ini B. A modulus B. Tandanya adalah tanda persentase ya, seperti itu. Maka ini adalah modulus. Selanjutnya pangkat atau exponential. Tandanya adalah double bintang A, double bintang B, atau di sini adalah perpangkatan. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa operator matematika yang biasa digunakan dalam Python seperti itu. Oke, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabelnya beserta penggunaan operator matematikanya, maka selanjutnya kita harus mengeluarkan outputnya ya. Maka outputnya itu kita gunakan print lagi. Print misalkan kita secara berurutan ingin mengetahui hasil yang proses yang sudah kita tuliskan di atas ini. Maka misalkan print hasil penjumlahan sama dengan, jangan lupa di sini koma berbeda yang di atas ini, di mana kita ingin mengetahui tipenya maka kita menggunakan sintaks tipe. Tapi untuk mengeluarkan output kita tinggal menuliskan nama variabelnya. Variabel penjumlahan itu saya tuliskan add ya, seperti itu. Jadi ini dituliskan add seperti itu. Selanjutnya hasil pengurangan. Hasil pengurangan. Atau subs seperti itu. Selanjutnya hasil perkalian dengan variabel. Selanjutnya hasil pembagian. Hasil pembagian 1. Variable division float. Div underscore float. Oh iya, dalam menuliskan variabel, nama variabel itu teman-teman tidak boleh menggunakan spasi ya. Sehingga apabila ada dua kata dalam variabel seperti ini, di float, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan garis bawah atau underscore. Jadi tidak bisa menggunakan spasi. Oke, selanjutnya hasil pembagian 2. Di mana teman-teman di sini
Nama variabelnya adalah div underscore floor. Selanjutnya hasil modulus, di mana nama variabelnya mod. Terakhir hasil berpangkatan. Berpangkatan variabelnya adalah exp. Oke, kita akan coba run sintaksnya dan kita bisa lihat hasilnya sebagai berikut. Kita bisa lihat hasil penjumlahan 14, 10 tambah 4, 14 betul. 10 kurang 4, 6 betul. 10 kali 4, 40. Hasil pembagian 1 kita lihat di sini 2,5, yaitu untuk hasil dari division floor. Hasilnya 2,5. Sedangkan untuk division floor atau pembagian yang menghasilkan bilangan floor, dia hanya mengambil nilai 2-nya saja. Jadi dia mengambil nilai yang sebelum titik komanya, seperti itu. Itu adalah bilangan floor. Selanjutnya hasil modulus. Hasil modulus ini adalah nilai sisa dari pembagian. Jadi 10 ini kalau dibagi dengan 4 akan memiliki nilai sisa 2, seperti itu. Jadi misalkan nih 10 dikurangi 4 berarti 6. 6 dikurangi 4 berarti 2. 2 dikurang 4 udah nggak bisa, berarti sisanya 2. Itu adalah nilai modulus. Terakhir hasil perpangkatan, jadi 10 dipangkatkan 4, maka hasilnya adalah 10.000. Jadi itu adalah operator matematika dalam Python, terutama operator untuk memproses formula matematis, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada operator matematika dalam Python yang biasa digunakan yaitu operator perbandingan, lebih besar dari, sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan kembali menggunakan contoh yang di atas ya. Sama dengan 10 sama dengan 4. Jadi variabelnya masih sama ya. Variabel A dan variabel B, seperti itu. Nah, kita akan coba lebih besar. Lebih besar itu udah jelas. Saya namain variabelnya greater ya, atau lebih besar dalam bahasa Inggris, seperti itu. A itu lebih besar daripada B. Selanjutnya lebih besar atau sama dengan A lebih besar sama dengan B. Ini adalah simbolnya yang biasa digunakan untuk perbandingan. Greater, equal. Selanjutnya lebih kecil atau less. Saya namakan less variabelnya. Sekali lagi, nama variabel itu bebas, gimana teman-teman. Silakan dicoba, misalkan teman-teman mau pakai lebih besar itu boleh, ditulisnya lebih besar, atau lebih kecil itu boleh, itu bebas nama variabel. Untuk less atau lebih kecil itu A kurang dari B, seperti itu ya simbolnya. Selanjutnya less underscore equal. Untuk lebih kecil sama dengan A kurang dari sama dengan B, seperti ini. Selanjutnya equal atau sama dengan. Di sini yang teman-teman harus hati-hati. Jadi sama dengannya harus 2. Apa perbedaan tanda sama dengan 1 dan tanda sama dengan 2? Nah, tanda sama dengan 1 itu biasa digunakan untuk mendeklarasikan nilai suatu variabel. Sedangkan nilai dengan tanda sama dengan 2 justru untuk memeriksa apakah nilai A dengan B itu sama atau tidak nilainya. Karena kalau saya menggunakan 1 sama dengan, maka akan terjadi error nantinya. Jadi tanda sama dengannya ada 2, jangan lupa itu.
Selanjutnya adalah not equal atau tidak sama dengan tanda seperti ini. A dengan tanda seru, terus ada tanda dengan B. Nah, itu adalah simbol-simbol operator matematika untuk perbandingan dalam bahasa pemrograman Python. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Jadi intinya adalah simbol matematika perbandingan ini digunakan untuk memeriksa nilai. Nanti kita akan coba implementasinya seperti apa. Pertama kita akan lihat dulu outputnya seperti apa ya. Seperti biasa kita akan print misalkan lebih besar untuk memeriksa nilai yang greater ini ya. Lebih besar, ini saya tulis tambahkan teks. Ini kalian bisa menuliskan sebebas mungkin. Asalkan kalian menggunakan tanda kutip. Jadi Python-nya tidak akan mendeteksi sebagai sintaks, tetapi mendeteksinya sebagai teks yang kita sesuaikan, yang kita inginkan. Seperti itu. Seperti biasa, tambahkan koma, dan kita akan mengeluarkan output dari variabel greater ya. Seperti itu. Selanjutnya, lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan variabel greater underscore equal. Selanjutnya lebih kecil, yaitu less. Selanjutnya lebih kecil atau sama dengan, yaitu dari variabel less equal. Seperti itu. Selanjutnya untuk nilai yang sama dengan yaitu dari variabel equal. Selanjutnya tidak sama dengan dari variabel not equal. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita run, maka output yang keluar adalah true or false. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dan menggunakan tanda operator matematika untuk perbandingan nilai, maka yang keluar outputnya adalah true and false. True atau false ya, benar atau salah. Kita lihat untuk hasil yang lebih besar, itu dia true yang sudah jelas, karena nilai A lebih besar daripada 4. Dan seterusnya. Jadi dia mengembalikan nilainya itu atau mengeluarkan hasilnya itu true or false. Berbeda dengan operator matematika, seperti penjumlahan dan perkalian, dia akan mengeluarkan hasil secara langsung dari pemrosesan secara matematis. Oke, itu saja untuk pengenalan berbagai macam tipe data. Lalu operator matematika yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Pada video selanjutnya, teman-teman akan mempelajari beberapa conditional expression ya, penggunaan if dan else seperti yang sudah kita pelajari waktu kita merancang algoritma. Oke, silakan untuk menonton video yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.